Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiza Opira dengan NIM 2023 143634 dari kelas 2Q mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Nah, di pembahasan kita pada kali ini mengenai pendidikan Pancasila, kita akan membahas pokok tema yaitu mengenai Pancasila sebagai konteks perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan hasil dari perjuangan bangsa kita sendiri, karena Pancasila ini diraih setelah kita melakukan beberapa kali penjajahan dan juga melakukan beberapa kali perjuangan, sehingga di suatu kemerdekaan kita barulah dapat merumuskan Pancasila. Jadi Pancasila ini dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya suatu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, seperti pada zaman Hindu dan juga Buddha. Tentunya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang terbentuk pada masa itu. Sejarah perjuangan bangsa ini juga terdiri karena mencapai kemerdekaan yang berjalan sejak sekian abad yang lalu, dengan berbagai cara dan tahapan yang telah dilalui oleh para pejuangnya. Dengan sejarah itu, perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungan dengan sejarah lahirnya Pancasila, yang dimana penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia, dan juga bangsa Indonesia itu tidak dibolehkan untuk merdeka oleh para penjajah tersebut, sehingga Pancasila ini dilahirkan dengan proses beberapa kali perubahan dan juga mengalami beberapa kali pemahaman tentang individu-individu idealisme. Pancasila sebagai dasar negara tentunya tidak dapat dipisahkan dengan ranah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sendiri dimulai sejak kerajaan-kerajaan yang berkembang di Nusantara sebagai pusat perdagangan yang ada di Indonesia. Cara pandang perjuangan bangsa Indonesia yaitu sejak zaman terdahulu yang membuat Pancasila ini berawal dari pemberian kemerdekaan, yaitu melalui dari panitia BPUPKI dan juga PPKI yang secara tidak langsung melatar belakangi Pancasila ini sebagai ideologi negara. Tentunya sebelum kemerdekaan dan sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada beberapa kali tahapan menuju kemerdekaan, meraih proklamasi dan juga Pancasila ini. Yang pertama itu masa kejayaan Kerajaan Nusantara atau kejayaan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman dahulu pada abad ratusan terdahulu, yaitu kerajaan-kerajaan yang masuk ke Indonesia terkait dengan sistem kepercayaan masyarakat sendiri. Pancasila diyakini bahwa hasil dari interaksi masyarakat yang ada pada zaman itu, seperti Kerajaan Kutai di Tarumanegara atau di Kalimantan pada saat itu yang menjadi sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha yang sangat berpengaruh pada saat itu. Lalu dengan adanya Kerajaan Sriwijaya yang bertepatan di Palembang, itu merupakan hasil dari perpaduan antara Cina dan Hindia yang menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara, sehingga menjalin hubungan perdagangan sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Hingga bangsa Indonesia ini terbentuk melalui suatu proses penjajahan yang panjang, yaitu dari zaman Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan banyak kerajaan Islam-Islam yang muncul setelah itu sehingga membawa ajaran Islam yang berkembang pesat sampai sekarang ini. Lalu yang kedua, adanya masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Tentunya seperti yang kita ketahui, kita itu pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Orang-orang Eropa itu masuk ke Indonesia saat Kerajaan Demak berkembang. Tujuan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah dan memberikan kekayaan serta keuntungan bagi diri mereka sendiri. Belanda itu masuk pada awalnya yaitu pada abad ke-17 dengan cara mereka itu melakukan VOC. Dengan hubungan bangsa Indonesia membawa perlawanan yang merubah pemahaman dan pandangan masyarakat, seperti pemahaman liberal, demokratis, dan juga nasionalisme.
Lalu dengan berjalannya waktu, Kompani VOC ini mengambil kekuasaan politik di Indonesia. Itulah mengapa pada saat itu Indonesia itu sangatlah terasa lama saat dijajah oleh Belanda, dikarenakan kita itu pusat perdagangan yang dijadikan mereka sebagai pusat perdagangan untuk menguntungkan diri mereka sendiri, dan kita itu sebagai pekerjanya. Lalu dibubarkannya VOC ini terjadi tentang tentangan kekuasaan asing yang membuat Indonesia ini diserahkan kembali kepada Inggris, yang dimana setelah dari Inggris maka dikembalikan kepada pihak Jepang, yang dimana pada tahun 1870 itu Belanda membuat kebijakan liberalisasi, yaitu untuk Hindia Belanda. Ide-ide liberal ini berpengaruh kuat terhadap bidang ekonomi, yaitu menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campuran tangan pemerintah. Jadi pada saat itu Jepang dan juga Belanda itu sempat juga mempertaruhkan atau memperjuangkan kekuasaan mereka terhadap tanah air kita sebagai pusat perdagangan dan merubah pemahaman kita tentang secara nasionalisme yang ada pada negara kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya organisasi-organisasi pemuda, contohnya saja seperti Budi Utomo oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Serikat Dagang Islam atau sekarang itu dikenal dengan Serikat Islam atau SI, dan PNI itu Partai Nasional Indonesia, dengan lain-lain untuk menjelaskan kemerdekaan Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia dengan pernyataan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia yang merupakan simbolik dari mereka. Yang terdesak melawan sekutu, kemudian mereka akan memberikan janji berupa kemerdekaan untuk Indonesia. Sehingga pemerintahan pada saat itu membentuk Panitia Penyelidik dan Persiapan Kemerdekaan, yaitu PPKI. Yang keempat, adanya masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bermula dari PPKI tadi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada pemerintahan Jepang memberitahukan bahwa PPKI dilarang untuk mengadakan rapat kemerdekaan, supaya Indonesia itu tidak terjadi kemerdekaan dan mereka bisa terus menguasai tanah air kita. Dengan adanya kesempatan Jepang untuk menyerah kepada sekutu, sehingga Indonesia cepat mempersiapkan kemerdekaan dengan segera memproklamasikan dengan adanya waktu, dan juga pada saat itu Presiden Soekarno itu harus disembunyikan dan diculik terlebih dahulu. Pada tanggal 17 Agustus, putusan sepihak yang diambil bangsa Indonesia ini membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan sebagai hadiah dari Jepang, akan tetapi perjuangan bangsa Indonesia ini sendiri dan kekuatan yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda. Indonesia menyiapkan proklamasi dan titik kulminasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Jadi pada saat ini rumusan Pancasila itu telah dibentuk dengan berbagai kualitas dan juga berbagai pemikiran dan pandangan dari para orang-orang terdahulu. Nah, setelah adanya kemerdekaan, tentunya bangsa Indonesia ini harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal-hal positif dan sistem tata negara yang baru, yaitu masa mempertahankan dan misi kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat zaman tahun 1945 sampai dengan 1949, yang dimana setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia ini masih menghadapi tantangan ataupun tentara sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu mereka memaksakan untuk mengakui pemerintahan NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yaitu selain bahasa yang licik ataupun bangsa yang licik antara mereka yang dapat mengelabui kita, Belanda ini juga secara listik mempropagandakan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Padahal kita tahu bahwa kemerdekaan itu merupakan hasil dari bangsa Indonesia ini sendiri. Lalu dari tahun atau dari masa 1949 sampai dengan 1950, konversi meja bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara Ratu Belanda Juliana dan pemerintahan Indonesia yang menghasilkan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan berdirinya negara RIS ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai satu taktik secara
Deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara Persatuan dan juga Kesatuan. Pada suatu ketika, negara bagian RIS tinggal 3 buah saja, yaitu terdapat pada negara bagian RI Proklamasi, yaitu negara Indonesia Timur atau NIT dan negara Sumatera Timur NST. Dari masa 1950 sampai dengan 1959, yaitu pada tahun ini, RIS itu dibubarkan dan dibentuk negara republik yang berbentuk kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Jadi menurut UUD Serikat 1950 ini, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan lagi presidensial. Jadi meskipun UUDS masih bersifat unitaristik dengan bentuk negara kesatuan, namun jiwanya itu sudah berbeda dengan Pancasila dan juga sudah menganut proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dari tahun 1950 sampai dengan 1959 tadi, muncullah pendapat baru ataupun gagasan baru mengenai masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai dengan 1965. Rakyat menghendaki agar PKI atau Partai Komunis ini dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia karena partai ini bersifatnya komunis. Jadi sebagian ataupun baik seluruhnya itu akan merasakan kekejaman dan juga mereka tidak akan merasakan ada yang namanya persatuan dan juga kesatuan. Namun tuntutan rakyat kurang terhadap tanggapan yang memuaskan dari pemerintahan tersebut karena timbulnya apa yang disebut situs konflik, sementara keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendali. Peristiwa ini yang melatar belakangi terjadinya teritura, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga turunkan harga atau perbaikan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi pada sistem Orde Lama ini masyarakat itu banyak tidak merasakan kepuasan tentang persatuan dan hasil kemerdekaan yang telah diraih oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Lalu selanjutnya setelah adanya Orde Lama, tentunya Pancasila itu melakukan reformasi. Jadi Pancasila di masa reformasi ini masa pemerintahan yang membawa bangsa Indonesia untuk berdemokrasi guna untuk kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kebebasan untuk hidup. Akan tetapi banyak kejadian maupun ketidakadilan yang terjadi, seperti para pejabat maupun petinggi-petinggi lainnya yang lupa akan hak dan kewajiban mereka, sehingga seolah-olah Pancasila ini tidak lagi mempunyai arti dan tuntutan di era reformasi ini tidak tercapai karena banyaknya kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar fondasi suatu negara sangatlah penting yang mempunyai nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat dalam bernegara. Pancasila ini tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sebagai bentuk perjuangan yang tidak lepas dari kehidupan bangsa. Karena para pemuda maupun pahlawan-pahlawan kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan keringat maupun jerih payah mereka melakukan tumpah darah untuk negara Indonesia ini. Pancasila ini menjadi landasan dan pedoman sejak zaman Majapahit, sejak zaman kerajaan terdahulu. Yang sidang pertamanya yaitu dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin yang mengajukan 5 asas dasar negara bagi Indonesia. Nah, jadi itulah beberapa tahapan dan beberapa masa yang Indonesia telah perjuangkan untuk meraih proklamasi maupun kemerdekaan sehingga Pancasila ini dirumuskan sebagai dasar negara. Jadi dapat kita simpulkan dan dapat kita artikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya ini telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan suatu negara ini, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut diangkat dan juga dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai filsafat negara Indonesia ataupun sebagai suatu hal, fondasi maupun dasar yang diyakini oleh bangsa ini sendiri. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik sidang pertama maupun kedua, dan juga adanya PPKI yang membantu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk merumuskan dan juga mempersiapkan hal-hal yang akan diproklamasikan pada saat kemerdekaan.
Kemudian sejarah bangsa Indonesia saat itu sudah mendirikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua kerajaan ini dibangun dalam dua zaman yang dimana di eranya tersebut memiliki arti penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena memenuhi syarat berdirinya suatu bangsa yang bernegara. Sudah dialami maupun sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera serta memiliki wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Jadi Indonesia ini bukan semata-mata hasil dari penjajahan oleh bangsa Eropa, akan tetapi kemerdekaan Indonesia ini telah diraih dan telah didapatkan oleh berdasarkan perjuangan bangsa itu sendiri dan tentunya para pemuda terdahulu yang memiliki semangat dalam mencari kemerdekaan untuk bangsanya. Selesai sudah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perkembangan bangsa, yaitu kita telah mengetahui beberapa hal-hal pokok, hal-hal penting mengenai Pancasila ini sebagai konteks perjalanan perjuangan bangsa, yaitu dimulai dari masa Orde Lama dan sampai dengan reformasi Pancasila yang berkembang pesat saat ini. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami tentang materi ini dapat kita amalkan dan dapat kita ketahui untuk menjadi generasi yang lebih maju lagi. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.